sore pemirsa, saatnya kami memperbarui informasi Anda mengenai seputar Indonesia. Bersama saya Lutfatin Nifada dengan NIM 210803104 104.029 kelas akuntansi perbankan konvensional dan syariah kelas A. Selama 15 menit ke depan, Anda akan bersama saya membahas mengenai analisis laporan keuangan Permata Bank tahun 2022. Permata Bank merupakan salah satu dari 10 bank terbesar di Indonesia dari sisi aset dalam industri perbankan dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menawarkan produk dan jasa perbankan untuk membantu masyarakat serta perusahaan agar berhasil menciptakan kesejahteraan dan pertumbuhan bisnis melalui retail banking, SME, dan wholesale dari Permata Bank. Sumber dana Permata Bank berasal dari berbagai pihak. Berdasarkan laporan keuangan Permata Bank, dicatat bahwa sumber dana bank yang berasal dari sumber dana pihak ketiga berupa simpenan dari nasabah, yaitu giro pada tahun 2021 dengan total Rp51.876.250 dan pada tahun 2022 dengan total Rp71.575.964 yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Sumber dana selanjutnya dari sumber dana nasabah berupa tabungan pada tahun 2021 dengan total Rp38.280.171, sedangkan pada tahun 2022 dengan total Rp41.858.873 yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Dan selanjutnya simpanan dari nasabah berupa deposito berjangka pada tahun 2021 senilai Rp82.835.895, sedangkan tahun 2022 senilai Rp82.359.950. Dan selain itu, sumber dana Permata Bank dari pihak ketiga yaitu dari simpanan dari bank-bank lain, yang mana pada tahun 2021 senilai Rp3.240.717, sedangkan tahun 2022 senilai Rp3.528.179. Nah, itulah sumber dana Permata Bank yang diperoleh dari simpenan dari nasabah dan simpenan dari bank-bank lain. Permata Bank menawarkan rangkaian lengkap dari produk dan jasa perbankan yang meliputi rekening giro dan tabungan, deposito berjangka, reksadana, obligasi, pinjaman perorangan, kartu kredit, dan hipotek untuk konsumen retail yang tersedia dalam konvensional dan syariah. Permata Bank juga menawarkan pinjaman modal usaha, direct finance, joint finance, transaksi perbankan, trade finance, forex, begitupun dengan layanan sekuritas dan jasa agensi pengembangan bisnis SME dan wholesale. Pemirsa, selanjutnya mari kita bahas nih analisis mengenai jasa-jasa bank pada Permata Bank. Nah, berikut ini merupakan provisi biaya yang mana provisi terdiri dari provisi biaya rekondisi, litigasi dan klaim, dan beban peleburan usaha. Nah, yang mana jumlah total pada tahun 2021 senilai Rp67.200, sedangkan pada tahun 2022 senilai Rp82.416. Nah, provisi ini ditentukan dengan mempertimbangkan penilaian dan estimasi manajemen. Maka dari itu, perubahan atas asumsi-asumsi tersebut akan mempengaruhi nilai tercatatnya atas provisi. Nah, kemudian mari kita lihat laporan keuangan Permata Bank pada tahun 2022 ini. Nah, terdapat pendapatan provisi dan komisi yang mana terdiri dari komisi agen penjual reksadana yang mana total pada tahun 2021 senilai Rp140.559, sedangkan pada tahun 2022 senilai Rp219.372. Selanjutnya ada komisi dari fasilitas trade yang mana pada tahun 2021 senilai Rp100.403.
Sedangkan pada tahun 2022 senilai Rp111.998. Nah, selanjutnya ada komisi atas jasa yang pada tahun 2021 senilai Rp125.404. Sedangkan pada tahun 2022 senilai Rp93.365. Selanjutnya ada komisi dari bank garansi yang mana pada tahun 2021 senilai Rp42.708, sedangkan pada tahun 2022 senilai Rp48.672. Selanjutnya ada jasa safe deposit box yang mana pada tahun 2021 senilai Rp24.327, sedangkan pada tahun 2022 senilai Rp12.201. Kemudian masih ada pendapatan provisi dan komisi lainnya. Maka dapat kita lihat pada laporan keuangan ini bahwa total bersih pada pendapatan provisi dan komisi pada tahun 2021 senilai Rp1.303.153, sedangkan pada tahun 2022 senilai Rp1.507.424. Mari kita lanjutkan pemirsa. Berikut ini adalah pinjaman yang diberikan oleh Permata Bank yang terdiri dari deposito berjangka, giro, premi pinjaman simpanan, tabungan, call money, utang subordinasi, dan syariah, yang mana untuk keseluruhan dari total pada tahun 2021 ini senilai Rp4.445.668, dan sedangkan pada tahun 2022 senilai Rp4.057.755. PT Bank Permata Tbk meraup laba bersih senilai 2,01 triliun sepanjang tahun 2022. Nilai itu melonjak hingga 63,54% secara tahunan atau year on year dibandingkan dengan perolehan tahun 2021 sebesar 1,23 triliun. Nah, kenaikan laba tersebut sejalan dengan pertumbuhan pendapatan bunga Bank Permata sebesar 7,76% menjadi 12,82 triliun dari sebelumnya sebesar 11,9 triliun. Nah, di sisi lain juga jumlah kredit yang diberikan oleh Bank Permata meningkat 7,74% menjadi 117,35 triliun per 2022 dibandingkan sebelumnya senilai 108,93 triliun pada tahun 2021. Nah, adapun jumlah penghimpunan dana pihak ketiga Bank Permata tercatat sebesar 195,6 triliun, naik hingga 8,77% dari sebelumnya yang sebesar 179,84 triliun. Nah, manajemen Bank Permata menjelaskan bahwa pada tahun 2022 ini perusahaan memanfaatkan sejumlah momentum di antaranya melalui penerapan teknologi blockchain untuk ranah digital, dukungan terhadap presidensi G20 melalui aktivitas B20, dan produk serta layanan yang terintegrasi. Pemirsa, mari kita lihat pada laporan keuangan Permata Bank pada tahun 2022. Dan di sini terdapat komitmen dan kontingensi, di mana komitmen ini jumlah liabilitas komitmen ini pada tahun 2021 senilai Rp16.049.251, sedangkan pada tahun 2022 senilai Rp17.651.353. Nah, di mana komitmen ini terdiri dari liabilitas komitmen
yang terdiri dari fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan. Nah, ini terdapat pihak ketiga dan pihak berelasi. Yang kedua yaitu letter of credit yang tidak dapat dibatalkan dan masih berjalan. Dan di sini terdapat dua, yaitu pihak ketiga dan pihak berelasi. Selanjutnya yaitu ada kontingensi, di mana jumlah liabilitas kontingensi pada tahun 2021 yaitu senilai Rp4.581.897, sedangkan pada tahun 2022 senilai Rp589.153. Nah, di mana kontingensi ini terdapat tagihan kontingensi, yaitu pendapatan bunga atas kredit bermasalah. Yang kedua yaitu liabilitas kontingensi yang terdiri dari garansi yang diterbitkan bank garansi oleh pihak ketiga dan pihak berelasi. Yang terakhir yaitu lain-lain oleh pihak ketiga. Nah, itulah analisis dari laporan keuangan Permata Bank pada tahun 2022. Saya Lutfatin Ifada, pamit undur diri dan selamat sore.